Teman-teman, ini gue lagi liburan ya, tetapi tadi gue melihat ada satu berita yang agak-agak aneh atau boleh dibilang pembodohan publik gitu teman-teman ya. Mari gue sharekan ke teman-teman semua sambil gue liburan nih ya, gue share. Ada akun Instagram dari Kompas TV ya. Ini Kompas TV ya, bahwa generasi cuan Ditjen Pajak mengatakan PPN QRIS itu ditanggung merchant bukan konsumen ya. Luar biasa ya. Jadi seolah-olah Anda-Anda nih para konsumen-konsumen di luar sana yang pakai QRIS, lu tuh nggak kena gitu loh. Lu tuh nggak kena sebagai konsumen. Yang kena itu adalah merchant. Merchant itu maksudnya gini loh, kalau restoran pakai QRIS ya, nah si restoran yang kena PPN 12%. Lu sebagai pembeli restoran tuh nggak kena PPN 12%. Katanya begitu gitu loh ya. Mari kita lihat beritanya. DJP menegaskan bahwa pungutan pajak PPN pada jasa layanan QRIS dibebankan kepada pemilik outlet atau merchant, bukan kepada masyarakat atau konsumen. Jadi sebenarnya menjadi dasar untuk dilakukannya pembayaran QRIS itu termasuk jasa transaksi digital tadi, itu adalah yang disebut dengan MDR katanya ya, Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya. Dia mengatakan ini dari PMK 69 2022 ya mengenai bla bla bla. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah dengan adanya tarif PPN 11% menjadi 12% akan mengakibatkan kenaikan harga barang atau tidak ya. Pasalnya, hal tersebut menjadi wewenang masing-masing merchant karena merekalah yang menanggung kenaikan PPN katanya ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini kalau gua boleh bilang ini semacam apa ya? Semacam edukasi tolol, edukasi pembodohan publik gitu teman-teman ya. Kenapa gue bilang begitu ya? Jadi ini adalah edukasi terbalik. Edukasi terbalik oleh DJP bahwa seolah-olah Anda masyarakat tuh nggak di apa namanya? Nggak dikena PPN ini, lu nggak kena gitu loh. Yang kena tuh yang lain. Yang lain itu adalah siapa? Yaitu pengusaha gitu ya. Jadi gini teman-teman, semua orang sudah paham. PPN itu prinsipnya adalah ditanggung oleh konsumen. PPN di Indonesia, gue rasa dimanapun di dunia ini, PPN itu ditanggung oleh konsumen akhir, the last konsumen ya, konsumen end user, dialah yang menanggung PPN-nya. Oke? Nah, tidak ada PPN itu ditanggung oleh penjual, tidak ada PPN itu ditanggung oleh merchant. PPN itu ditanggung oleh end user, yaitu orang yang terakhir menikmati barang atau jasa tersebut. Nah, terus gimana dong? Di mana kesalahannya? Jadi gini, dalam rangka QRIS, dalam rangka jasa pelaksanaan QRIS, tentu saja end user adalah si merchant. Makanya DJP tidak salah. Jadi kalau lu gugat DJP ini ke pengadilan, gara-gara kebohongan, dia tidak berbohong. Dia bilang memang benar kok merchant yang terakhir end user dari jasa QRIS ini gitu loh. Tetapi ini pembodohan publik, teman-teman. Kenapa begitu? Karena si merchant kan nggak bodoh. Si merchant kan restoran-restoran atau merchant-merchant kan bukan orang bodoh kan, mereka pengusaha gitu loh. Ketika mereka dikenain PPN 12%, otomatis dia menyalurkan PPN itu kepada harga barang atau harga jasa yang dia tawarkan kepada si kalian-kalian ini, kita-kita semua gitu teman-teman ya. Itu logika dasar. It's a basic logic gitu loh ya. Kenapa DJP membolak-balikan logika seperti itu seolah-olah kita semua ini bodoh gitu loh ya. Seolah-olah Anda semua nih penonton semua ini bodoh semua kita semua ini ya. Kenapa bisa begitu dia mikirnya gitu ya? Jadi gua rasa bukannya Ibu Dwi Astuti yang terhormat itu nggak ngerti, enggak ya, dia ngerti, dia paham teman-temannya, tetapi dia ini terhimpit. Dia ini lagi terhimpit karena dia pelaksana, sedangkan bos-bos yang bikin kebijakan itu para bego, para error gitu ya. Jadi dia terpaksa memihak kepada orang yang salah gitu ya. Dia pikir kita semua ini bodoh kali gitu ya, harus percaya dengan edukasi seperti itu teman-temannya. Ini edukasi tolol namanya teman-teman. Yang namanya kenaikan PPN udah pasti kena kepada kita semua, kepada masyarakat. Dan DJP itu harus berani, harusnya dia harus mesti berani menerima, harus berani dengan tegas mengatakan, oke, kami bebankan lebih tinggi, tapi kami memberikan respon atau memberikan eh, timbal balik berupa apa. Nah, seperti itulah seharusnya DJP itu atau pemerintah ya harusnya mengkampanyekan gitu loh. Bukan dengan mengkampanyekan edukasi-edukasi terbalik seperti ini, edukasi-edukasi bodoh seperti ini gitu ya. Akhirnya orang nggak respect. Orang kan nggak bodoh ya, pasti orang kan pasti orang kayak gue ini pasti bikin konten untuk melawan gitu kan nggak bodoh gitu loh. Akhirnya semuanya yang terjadi adalah kebodohan publik itu teman-teman, gitu ya. Jadi akhirnya ya teman-teman bisa komentar sendiri nanti ya bagaimana ceritanya ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman komentar di video seperti ini ya teman-teman. Sampai jumpa, semoga terbantu.